Airbrush dapat diartikan sebagai sebuah teknik seni rupa yang menggunakan tekanan udara untuk menyemprotkan cat atau pewarna pada bidang kerja. Saat ini berbisnis airbrush atau melukis dengan cat semprot tersebut kian marak dan digemari terutama dari kalangan muda. Berbagai macam bidang kerja yang biasa dikerjakan dalam bisnis airbrush antara lain bodi kendaraan, motor maupun mobil, helm, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Berbisnis airbrush sendiri selain sebagai bisa kerja yang mendatangkan keuntungan, juga bertujuan untuk menggali dan mengembangkan bakat, potensi, serta kreativitas maksimal mungkin. Karena untuk memperoleh hasil yang maksimal, memang diperlukan kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Kebanyakan orang beranggapan bahwa menjalankan usaha airbrush membutuhkan teknik khusus dan keterampilan yang khusus pula. Namun sebenarnya menjalankan usaha dan teknisnya tidak terlalu sulit dan hanya butuh beberapa kali mencoba saja untuk membiasakannya. Dengan belajar dan belajar tidak mustahil, yang sebelumnya tidak tahu sama sekali tentang teknik dan keterampilan airbrush akan menguasai detail bagian-bagian menggunakan seni dan teknik airbrush tersebut. Airbrush memang digunakan untuk mempermudah sekaligus mempercepat pengecatan. Misalnya ketika pakai kuas, mau tidak mau waktu pengeringan agak lama karena sapuan kuasnya cukup tebal. Tetapi dengan menggunakan teknik airbrush, dalam hitungan menit semua kering karena lapisan catnya tipis dan tentunya lebih irit dalam penggunaan catnya. Menggunakan airbrush juga akan tampak lebih rata hasilnya. Dibandingkan dengan cat semprot, hasilnya juga lebih rata menggunakan airbrush karena semprotan cat semprot tidak bisa disesuaikan dan bekerja berdasarkan tekanan dalam kaleng. Sementara dengan perangkat airbrush, besar kecilnya tiupan bisa disetel. Untuk perangkat airbrush sendiri, terutama dalam model kit, terbagi menjadi dua jenis, yaitu single action airbrush. Sederhananya, airbrush yang memiliki satu setelan, di mana yang bisa disetel adalah semprotan udaranya. Mekanismenya hanya dengan menekan trigger atau naik turun, seperti menekan pada cat semprot. Bisa dikatakan perangkat ini tidak jauh berbeda dengan cat kaleng. Perbedaannya karena catnya bisa menggunakan cat terpisah atau botolan yang mungkin jatuhnya akan lebih murah saja. Double action airbrush. Perangkat airbrush ini memiliki dua setelan. Pertama, setelan trigger bisa ditekan naik turun untuk menentukan besar kecilnya kualitas semprotan udara yang dikeluarkan. Kedua, sambil ditekan atau dikendurkan, bisa ditarik maju mundur untuk menentukan besar kecilnya kualitas aliran cat yang dikeluarkan. Di airbrush double action ini, kalau cuma ditekan atau dilepas naik turun, yang keluar hanya besar kecilnya semburan udara. Tapi kalau sudah ditekan atau dilepas naik turun sembari ditarik atau diulur maju mundur, akan terasa keluar besar kecil semprotan udara, sekaligus besar kecilnya semburan cat. Kompresor. Kompresor merupakan alat fungsinya memampatkan udara sehingga bisa dikeluarkan tekanannya. Udara tersebut disalurkan ke airbrush untuk dikeluarkan bersama dengan catnya. Hal lain yang penting berkaitan dengan kompresor
adalah kita memilih kompresor yang dilengkapi water trap. Water trap adalah alat yang berfungsi menangkap air atau yang terkumpul karena kelembapan udara. Kalau tidak dipasangi water trap, dan tempat bekerja kita cukup lembab, bersiaplah untuk jengkel karena pada saat menyemprot bisa muncul semprotan air yang berasal dari lembabnya udara. Selama ini kita mengetahui seni lukis airbrush umumnya banyak digunakan pada media kendaraan atau hiasan kaca. Lukisan airbrush ternyata bisa juga digunakan pada media pakaian. Jika dilihat sepintas, gambar atau lukisan yang tercetak pada pakaian atau kaos-kaos ini nampak seperti lukisan hasil sablon. Memang sulit membedakan kalau lukisan pada kaos-kaos yang dipajang ternyata lukisan airbrush yang selama ini sering kita temukan pada media kendaraan atau kaca. Siapa saja sendirian, berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya beraksi. Penindasan kekerasan gak zaman, kami datang membawa perdamaian. Ciptakan suasana tak terlupakan, lantangkan suaramu dan teriakan. Alunan distorsi, kota pun beraksi. Yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin Airbrush boleh jadi menyingkir dari wilayah digital, namun perannya di benda sehari-hari makin merajalela. Jika awalnya pada 1990-an di Indonesia, airbrush lebih digunakan untuk menggamari badan kendaraan, sekarang airbrush bisa menggamari apa saja, dari baju, poster, telepon genggam, komputer jinjing, papan selancar, singkatnya apapun yang terfikirkan termasuk tubuh kita sendiri. yang ada di sana, semua bernyanyi. Hey, yang ada di sini, semua happy. Hey, yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Dengan begitu, sebenarnya seniman airbrush tentu mengoptimalkan potensi alatnya.
membuang tokoh politik dari sejarah maupun mengusir jerawat di wajah aktris. Tentu bukan potensi utama airbrush, karena pada akhirnya yang terlihat adalah fotonya, bukan gambar airbrushnya. Pada lukisan atau mural berbahan campuran, airbrush kadang juga digunakan untuk menambah kualitas karya. Airbrush itu khasanah lain dari bentuk-bentuk teknik gambar. Mungkin kalau kita ambil contoh gambar bentuk lingkaran, mungkin ono sing menggunakan jangka, ono sing menggunakan ballpoint, ono sing menggunakan pensil. Mungkin airbrush ini terbentuknya melalui bentuk media sing disebut alatnya sebentuk span brush yang mau. Nah, dari situ bisa dibuat macam-macam bentuk sesuai dengan sing diinginkan artisi. Tingkat kesulitannya itu sangat-sangat relatif, tergantung si tukang. Dia mengambil contoh yang objek mau digambar itu apa. Contohnya bentuk gambar wajah. Nah, itu tingkat kesulitannya mungkin wajah kita menampilkan gambar persisnya. Umpama kita gambar wajah tokoh atau wajah-wajah potret diri, lah kan itu tingkat kesulitannya kita membentuk anatomi. Nah, itu rantai sebetulnya, Mas. Kita harus tahu anatomi, kita harus tahu bentuk dan warna, gitu kesebutannya. Kalau kita gambar buah pun sama. Seandainya kita mau gambar buah kayak umpamanya kayak semangka, kayak tadi ada contoh situ. Ya gitu kita harus betul tahu warna hijau itu apa. Namun hanya sebagian orang yang bisa mengenali di sisi gambar yang mana teknik airbrush itu digunakan. Semuanya dari foto, majalah, sampai lukisan adalah benda 2 dimensi. Sementara airbrush mampu menggamari benda 3 dimensi jauh lebih baik dari alat lain. Mungkin itu pula yang membuat gambar airbrush lebih nyata dan menyala di badan kendaraan atau tubuh manusia. Ada kontras yang nyata antara tekstur dan warna penampang gambar dengan gambar airbrush sendiri. Sehingga di benda-benda 3 dimensi, gambar airbrush tampil lebih jelas. Sekarang gambar airbrush memang ada di mana-mana. Selain itu, jumlah seniman mulai menggunakan airbrush untuk karya rupanya. Ada seberkas ambisi untuk memperkenalkan airbrush agar segeraja dengan teknik gambar lain yang sudah lebih dulu mapan di dunia seni rupa Indonesia. Tingkat kepuasan, Mas ya. Ya jujur aja, kalau tingkat kepuasan satu. Kalau satu karena saya bergelut di jasa gini, satu kalau customer saya itu melihatnya sangat-sangat sesuai yang diharapkan. Contohnya dia mengharapkan saya gambar, Mas tolong gambar motor ini digambarin grafis atau mungkin digambarin garis-garis atau gambarin realis, dan sesuai yang diharapkan sama customer saya, itu kebanggaan saya di airbrush, itu sangat-sangat banggakan. Kalau peminatnya, Mas? Peminatnya lah, kalau kita ngomong peminat airbrush ya karena berangkatnya otomotif, justru di kalangan anak-anak muda itu sangat-sangat sekali, terutama di Malang. Di Malang ini hampir kalau kita nongkrong setiap malam minggu kayak di mana, di Soekarno-Hatta, di Tugu lah, hampir banyak motor-motor yang memakai sentuhan-sentuhan airbrush. Nah, karena airbrush itu sendiri sudah banyak dikenal orang di otomotif, mungkin tukang-tukang airbrush di Malang mulai kreatif, ada yang menginjak ke media kaos tuh. Dalam hal permukaan bidang gambar, karya seni rupa airbrush yang umumnya 2 dimensi bisa dibilang tidak terlalu menghargai kemampuan sejati dari airbrush. Airbrush dalam karya seni rupa 2 dimensi akan jatuh pada kesetaraannya dengan teknik gambar lainnya.
Di titik ini, airbrush pada produk 3 dimensi termasuk di badan kendaraan jadi tampak lebih menguasai bendanya. Namun dalam karya airbrush yang menghias produk 3 dimensi itu, gambar-gambar yang ada cenderung hanya menggambari suatu bidang 3 dimensi. Apa yang digambar biasanya tak memiliki hubungan dengan hakikat bendanya. Dalam hal ini, keberadaan benda dari klep mobil, helm, sisi luar layar komputer jinjing jadi serupa dengan kanvas pada lukisan 2 atau 3 dimensi. Mereka hanyalah sebuah bidang gambar. Mungkin banyak orang yang ngomong bahwa kaos adalah memakai water base. Betul, memang water base, aman lingkungan. Tapi ingat, karena kaos ini memakai sistem yang berbasic cat sablon, dan sablon banyak menggunakan bahan rubber. Pada waktu cat kita tuangkan di sini memang bagus. Terus kedua, setelah proses ini cat ini kering, pengangkatan air yang tinggal adalah rubber. Nah, kalau rubber sudah kita hirup, ya sama aja kita menghirup karet, Mas. Sama, kita mengairbrush kaos pun ventilasi harus bagus. Sama. Kalau itu sisi negatifnya. Sisi kesenangannya itu tadi, setiap tukang airbrusher dimanapun karyanya dipapang pasti bangga. Nah, kalau kembali lagi ke tujuannya, pemain-pemain atau peminat-peminat airbrush yang baru, kita tentukan dulu kita sebagai hobi atau profesi, kita tentukan dulu baru. Karena airbrush sangat mudah untuk kita menghasilkan gambar. Airbrush itu sangat mudah sekali. Di tanah air, masuknya airbrush bersamaan dengan masuknya seniman dari Belanda selama penjajahan, meskipun belum ada data yang akurat mengenai hal itu. Pada awal 90-an, airbrush mulai populer di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Kepopuleran ini dimulai dengan meningkatnya hobi para modifikator otomotif yang mulai mengeksplorasi tampilan cat bodi pada kendaraan. Skuterlah yang paling sering kita dengar dan lihat hadir dengan gambar-gambar di seluruh tempatnya. Hubungan modifikasi motor, mobil, dan airbrush menjadi erat. Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan seni di masyarakat telah merambah ke area otomotif. Mereka merasa perlu menambahkan sentuhan artistik pada tunggangan mereka selain memodifikasi bentuk dan mesin. Kalau tingkat kelebihannya mungkin dari sisi tukang itu bisa mengaplikasi banyak warna dan banyak bentuk. Lah di situ nilai kesenangannya secara nilai kepuasan tersendiri gitu loh. Bisa menampilkan dari gambar yang sebetulnya 2 dimensi ini, begitu kita bisa istilahnya kalau saya mengatakan itu kena, dalam arti kena itu secara warna kena, bentuk warna kena. Nah, bisa menghasilkan yang kesannya 3 dimensi. Itu yang saya maksudkan dengan kepuasan atau kesebihan sendiri dari gambar itu sendiri. Nah, kalau kaos sangat simpel. Kita tinggal menaruh kaos saja di tempat yang mungkin perlu kita datar atau pakai triplek, atau mungkin kita ada teman saya punya teman, dia sangat simpel. Jadi pakai triplek lembaran, terus pakai pines gitu aja. Langsung kita gambar aja. Kalau sepengetahuan saya gini, kalau kita secara karya ya kita karena sebagai orang Indonesia kita harus bangga sekali. Memang tidak kalah kok. Ada contoh-contohnya di Jogja dan Solo, itu di sana banyak maestro airbrush yang karyanya menurut saya itu hiperrealis.
Walau sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal airbrush melalui perkembangan dunia modifikasi otomotif, airbrush sesungguhnya telah digunakan di Indonesia jauh sebelum itu. Banyak kebutuhan iklan di tanah air yang dibuat dengan alat ini. Begitu pula dalam pengkoreksian foto-foto, dan yang mungkin jarang kita perhatikan, yaitu airbrush digunakan dalam produksi massal di pabrik-pabrik untuk pengecatan mobil, motor, mainan, dan lain-lain.